Terima kasih. Oke. Oke. Wah, udah banyak yang ngasih jawaban ya. Yo. Berapakah selisih awal uang Ahmad dan Budi? Oke. Oke, semuanya rata-rata jawabannya 125.000 katanya. Oke. Ini yang Putri beda sendiri jawabannya 123 katanya ya. Oke, baik. Ya. Oke. Wah, kebanyakan jawabnya 125.000. Apakah 125.000 ini jawaban yang benar? Oke, mari kita lihat ya. Oke. Pertama gini ya, yang harus adik-adik ingat, harus adik-adik pahami bahwa di soal perbandingan, nilai perbandingan terkecil itu bukan nilai aslinya gitu ya. Kayak ini 7/3 tuh nilai perbandingan terkecil kan ya. Artinya untuk menjadi nilai aslinya sebetulnya kita tuh lihat, tinggal cari pengalinya aja ya. Jadi khasnya perbandingan senilai, pengalinya harus sama. Ini kita buktiin ya dari soal yang awal yang kakak kasih, kayak 20 unta butuh 100. 20 biar jadi 100 itu dikali berapa sih? Kali 5 kan ya. Betul? Nah, berarti jadi adik-adik itu boleh banget gitu ya, makin ke sini makin pemahaman adik-adik berkembang itu bakal makin kelihatan gitu cara mudahnya gitu. Bahkan lah nggak usah ngotret-ngotret teuing gitu ya. Kita udah kelihatan kok 20 jadi 100 itu kali 5. Yang 50 juga cukup kali 5 juga nanti dapat angkanya. 50 kali 5 berapa? 250 kan? Pas gitu kan ya. Gitu. Yang ini pun sama, misalnya kayak tadi, oh yang 3 biar jadi 24.000 dikali berapa? Dikali 8.000 gitu kan ya. Dikali 8 dikali 8.000. Nah, dikali 8.000. Berarti yang bawah juga tinggal kali 8.000 kan ya, 4 kali 8.000 32.000. Artinya aslinya sebetulnya untuk mendapatkan nilai asli ini tuh harus dibandingin gitu ya. Jadi harus dicari pengalinya. 7 kali 3 kali berapa sih hasilnya 24.000 gitu kuncinya. Nah, artinya di soal ini kita juga bisa bikin pemisalan. Di sini tuh yang kita tahu adalah uangnya itu dikasihin gitu. Sehingga nilainya sama. Oke, jadi awalnya sebetulnya uang Ahmad itu 8 kali sesuatu. Anggaplah pengalinya adalah P. Jadi uang Ahmad itu awalnya 8P. Kita nggak tahu berapa P-nya gitu, pengalinya tuh berapa gitu. 8P. Kemudian uang Budi itu berapa? 3P. Nah, 3P. Oke, 8P, 3P. Oke, katanya Ahmad itu berbagi. Berarti yang awalnya 8P itu dikurangi ya. Karena Ahmad ngasihin ke Budi sebesar 125.000. Gitu ya. Sementara Budi menerima kan ya. Dari siapa? Dari Ahmad sebesar 125.000. Nah, ya kan? Jadi gini, pertama adik-adik harus paham persamaannya. Sehingga uangnya jadi sama. Kalau sama perbandingannya harusnya jadi berapa banding berapa? Jadi 1/1 kan ya? Betul? Oh ini berarti harus sama dengan 1 gitu kan ya. Atau 1/1, 1/1 boleh ditulis 1 doang juga nggak masalah. Berikutnya ini tinggal kita kali silang. Ya, kali silangnya gimana Kak? Jadi yang satu yang bawah kaliin ke yang atas, yang ini kaliin ke yang, jadi yang bawah kaliin atas. Jadi yang kiri atas ke kanan bawah, yang kiri bawah ke kanan atas kaliinnya ya. Akhirnya kita punya persamaan seperti ini berarti ya. Bentar, biar kalau udah kayak gini tinggal Kak tulis. Jadi kita punya persamaannya 8P 8P minus 125.000 ya. Dikali 1 kan ya udah berarti sama dengan 1 aja kan ya. Harus sama dengan 3P plus 125.000. Oke. Nah, berikutnya ini kita apain? Nah, kita pindahin yang ada P-nya ke kiri, yang bilangan doang ke kanan. Berarti kita punya 8P
dikurangi 3P. Karena awalnya 3P-nya positif kan di kanan ya. Pindah ke kiri jadi negatif. Sama dengan yang di kanan udah ada 125.000 ya. Yang min 125.000 di kiri pindahin ke kanan jadi positif ya. Positif 125.000. 8P kurangi 3P berapa? 5P. Sama dengan 125.000 tambah 125.000 berapa? 250.000. Oke, ini kan ya. Berarti berapa nilai P-nya? Oh, P-nya adalah 50.000. Nah, kita ingat-ingat lagi ya, kita ingat-ingat lagi bahwa P itu adalah pengali awal ya. Oh, berarti dari sini kita udah tahu bahwa pengalinya adalah 50.000. Oke. Tinggal kita cari tahu, oh uang uang Ahmad berapa P, uang Budi berapa P, gitu kan ya. Nah, uang Ahmad adalah 8P, berarti 8P uang Ahmad ya. Sama dengan 8 kali 50.000 berarti kan. Ayo coba dari sini hitung. Jawabannya harusnya yang mana? Silahkan, silahkan. Jawabannya harusnya berapa? Ayo, udah ketemu P-nya. Oke. Ya, bagus. Yuk. 8P sama dengan berarti 400.000. Ya, itu uang Ahmad. Ya, uang Ahmadnya 400.000. Uang Budinya berarti kan 3P tuh. 3P sama dengan berapa? 3 dikali 50.000. Sama dengan berapa? 150.000. Berarti berapakah selisihnya? Nah, selisih yang benar adalah 250.000. Oke, ini dia. Sip. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik ya. Jadi kalau perbandingan itu nanti bakal ada variasinya gitu ya. Sebenarnya bukan perbandingan, semuanya bakal selalu ada variasinya gitu ya. Karena itulah gitu yang membuat adik-adik dipilih gitu ya sama Bapak Ibu gurunya, karena adik-adik ini dipercaya bisa gitu memahami soal-soal yang tingkatannya ini pasti di sekolah jarang banget gitu ya dapat soal-soal seperti ini gitu. Nah, jadi adik-adik banyak belajar, banyak berlatih gitu. Yang pasti pertamanya adalah adik-adik pahami dulu. Dari awal Kak bilang, pertama tuh pahami dulu soalnya apa ya gitu ya. Jadi seperti udah Kakak jelasin di awal, strategi pengerjaan soal matematika tuh harus pahami dulu soalnya gitu ya. Habis kalau udah paham soalnya, susun strategi penyelesaiannya gitu ya. Jadi pertama adalah Kak biar tahu paham soalnya adalah gimana. Ya adik-adik harus ngeh dulu. Lihat soalnya, oh ini mah perbandingan senilai nih. Wah ingat nih kata si Kak Arpan, diginiin cara soalnya gitu kan. Nah gitu, cara ngerjainnya. Nah meskipun nanti nggak bakal sama persis ya adik-adik, soalnya kakak jamin nggak bakal sama persis gitu. Tapi kalau adik-adik udah kuasain konsepnya, itu minimal udah bisa jadi bakal yang bagus gitu. Biar nanti adik-adik lancar. Ya, iya Rifki emang susah ya, emang betul susah. Makanya itu dia kenapa jadi ada kompetisinya gitu ya. Karena di kompetisi kalau kalau gampang dan semuanya bisa mah tuh nggak rame kan ya. Makanya dibikin agak susah gitu soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis perbandingan yang kedua. Yang ini mudah-mudahan udah selesai ya ditulisnya ya. Ya, yang penting adik-adik ini aja ya, banyak berlatih aja, banyak berlatih, terus lihat-lihat materinya ada apa lagi, karena kakak yakin ini kakak nggak bakal bisa nyampein semuanya. Ini juga udah kegolong ngebut gitu ya. Biasanya kakak ngasih materi itu minimal untuk satu jenis satu materi itu bisa 2 jam gitu ya, karena kita bakal bahas berbagai variasi soalnya gitu ya. Jadi ini kakak minimal menyampaikan itunya aja itu ya, minimal adik-adik paham dulu terkait oh apa aja sih yang bakal ada gitu. Ya, ya berikutnya jenis perbandingan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Oke. Nanti ini kita hari ini sampai jam 12 ya adik-adik.
Kakak ingatkan kembali, ini setiap harinya kita 2 jam ya. Oke. Tapi santai aja ya kalau misalnya adik-adik mau sambil minum, sambil ini, karena takutnya apa? Ya karena takutnya haus gitu ya, atau biasanya nggak biasa belajar kelamaan 2 jam, nggak apa-apa mau sambil minum, sambil ngemil juga nggak ada masalah ya. Oke, kita lihat ya, perbandingan berbalik nilai. Gimana Kak kalau berbalik nilai? Kuncinya kalau berbalik nilai, jadi ketika komponen satu naik, yang satu lagi malah turun gitu. Ya betul, yang Wita berarti sampai jam 1, betul. Yang Wita sampai jam 1, yang Wit sampai jam 2 berarti ya. Oke. Nah itu dia tantangannya ya, adik-adik ya. Jadi kalau perbedaan waktu, jadi harus pintar-pintar kita ngatur waktunya. Makanya kakak pas waktu diminta panitia buat ngatur jam, kakak usahain ya yang nggak terlalu banyak itunya gitu ya. Apalagi kalau malam kan, misalnya kakak ngejadwalin jam 6 malam misalnya. Itu kan kalau di WIT udah jam 8 malam itu kan ya. Waduh. Nah, makanya ini kakak coba usahain jadwalnya banyaknya di siang aja gitu. Komponen satu naik, nah ini mah yang satu lagi malah turun gitu. Nah, ini harus adik-adik ingat lihat perbedaannya. Yang senilai dengan berbalik nilai. Jadi kalau berbalik nilai itu komponen satunya naik, yang satu lagi malah turun. Lah kok bisa gitu ya? Ada gitu yang kayak gitu, ada. Contohnya apa? Yang paling mudah adalah misalnya jumlah pekerja, hubungan contoh nih ya, contoh hubungan jumlah pekerja, contoh jumlah pekerja, hubungan antara jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian pekerjaan. Nah, ini contoh yang paling sering banget gitu ya. Karena ini yang bisa adik bayangin. Nih, misalnya gini. Kakak misalnya punya pekerjaan, harus dikerjainnya sama 12 orang. Kakak minta pekerjaannya harus selesai dalam waktu 20 hari. Misal gitu ya. 20 hari. Oke. Ini 12 orang dalam waktu 20 hari. Pertanyaannya adalah kalau misalnya ternyata kerjaannya diselesaikan oleh 15 orang, nah ini dia. Misal ternyata yang ngerjain 15 orang, oke. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi adik-adik nanti kalau misalkan yang gabungnya telat, itu nanti boleh bisa lihat ada rekamannya gitu kan ya. Adik-adik ada rekamannya, nanti bisa dilihat gitu. Yang telat pun nggak masalah. Ya. Yang penting ingat aja jadwalnya. Nah, kita lihat logika balik lagi ya ke soalnya. Jadi kalau misalnya ada 12 orang, ya bisa nyelesain kerjaan dalam waktu 20 hari. Pertanyaannya, kalau orangnya ditambah, kira-kira harinya bakal nambah atau bakal berkurang? Ayo, bakal makin lambat selesainya atau makin cepat selesainya kalau orangnya ditambah? Oke, bagus. Ada yang udah langsung ngasih angkanya, bagus banget. Oke, betul. Bakal makin cepat gitu ya. Kalau nambah orang bakal makin lambat atau makin cepat selesainya? Ya, secara logika bakal makin cepat kan ya? Ya nggak? Benar nggak? Karena orang yang ngerjain makin banyak. Artinya ketika orangnya ditambah, harinya malah turun gitu. Nah, itulah khasnya perbandingan berbalik nilai. Gitu ya. Jadi itu dia perbandingan berbalik nilai. Ya, sekarang kita lihat ya gimana cara ngerjainnya perbandingan berbalik nilai. Jadi sesuai dengan kata kuncinya bahwa kalau perbandingan berbalik nilai itu yang satu komponen naik, satu komponen turun, artinya kebalik. Nah, jadi kalau kita startnya dari X, yang ini mah ke atas, yang kanan ke atas, yang sebelah kiri mah ke bawah, dia ngebandinginnya. Gimana Kak? Oh, berarti X per 20 ya sama dengan, nah yang sebelah kirinya bukan 15 per 12, tapi dibalikin. Jadi 12 per 15. Ya, makanya disebutnya berbalik nilai. Karena pecahannya juga jadi kebalik. Berarti X sama dengan apa? Sama dengan 12 per 15 kali 20. Gitu kan ya. Tinggal kita hitung deh. 20 sama 15 bisa kita coret. Ini bagi 5 ya. Berarti 4, ini 3. 12 sama 3 jadi 4. 4 kali 4, 16. Wah, ternyata ini kerjaan bisa diselesaikan
selesaikan dalam waktu 16 hari ya. Jadi ini 16 hari makin cepat. Kelihatan kan di sini jadi kebalik ya. Ketika yang kiri orangnya dinaikin, dibanyakin, harinya jadi turun gitu. Nah, itu perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita lihat khasnya berbalik nilai itu gimana, Kak? Khasnya berbalik nilai adalah hasil perkaliannya bakal sama. Itu khasnya. Kan kalau tadi senilai mah pengalinya yang sama, kalau berbalik nilai mah hasil kalinya yang sama. Buktiin aja 12 kali 20 berapa? 240. Ya kan? 15 kali 16 berapa? 240 juga kan. Maka bisa aja adik-adik cara ngerjainnya seperti biasa kakak bilang, makin adik-adik terlatih bakal makin banyak step-step yang bisa adik-adik lewatin gitu. Kayak gitu ya. Jadi gak usah bikin kayak gini, nggak usah gitu. Kalau adik-adik udah kebayang bisa langsung, oh perkaliannya harus 240. 15 kali berapa hasilnya 240 ya? 16 ternyata jawabannya gitu. Ya. Oke. Itu dia perbandingan berbalik nilai. Boleh ditulis dulu ya, sambil kakak lihat soal perbandingan berbalik nilai dari yang kemarin. Oke. Mana ya? Oh, ini dia. Oke, yang ini udah ditulisnya? Kalau udah, boleh adik-adik kita coba kerjain soal yang ini ya. Di soal yang kemarin ini soal nomor 15. Ya, silahkan. Bisa kurang gede. Oke, yuk silahkan. Yuk, kakak kasih waktu 2 menit buat ngerjain soal ini. Pekerjaan pembangunan Masjid Darut Taqwa diperkiraan akan selesai dalam waktu 24 hari oleh 18 orang pekerja. Namun setelah pekerjaan dikerjakan 12 hari, pekerjaan terhenti selama 3 hari karena hujan yang terus-menerus. Jika pekerjaan tersebut ingin selesai tepat waktu, maka jumlah tambahan pekerja yang diperlukan sama dengan jumlah ayat pada surah apa? Oke, ada yang udah ngasih jawaban. Bagus, bagus ya. Oke, ada yang jawab Al-Falaq, Al-Kausar, Al-Ikhlas. Wah, macam-macam ya ini ya. Gak ada yang jawab Anas, nggak ada. Oke, cuma yang Anas aja yang belum ada yang milih ya. Oke, ya. Ya, yang lain yang masih ngitung santai aja ya. Silahkan. Oke, yo. Nih, adik-adik yang kalau ada yang mau nanya boleh acungin tangannya ya, atau langsung aja unmute langsung bicara aja ya. Kamu mau nanya gitu boleh. Wah, akhirnya ada yang milih Anas nih, Fardan nih. Oke, Al-Falaq, Anas. Oke, macam-macam ya. Baik, kita lihat ya. Yang manakah jawaban yang benar? Kita lihat. Oke, pertama seperti biasa adik-adik harus identifikasi dulu apa yang harus kita bandingin. Jadi gini, lihat cara cara memahaminya seperti ini. Pekerjaan itu kan mau selesai 24 hari, ya kan? Oleh 18 pekerja. Tapi setelah kerjaan 12 hari dihentiin. Artinya sebetulnya kerjaan itu karena baru dikerjain 12 hari masih nyisa 12 hari oleh 18 orang pekerja. Benar nggak? Jadi butuh 18 pekerja untuk bisa menyelesaikan dalam waktu 12 hari. Gini kan, sisa pekerjaan tuh aslinya ini. 18 pekerja dalam waktu 12 hari. Jadi pertama seperti biasa, seperti kakak bilang di awal, pahami dulu maksud soalnya. Gitu kan. Ya, di sini diminta, oh ada
pekerjaannya kan 18, kerjaannya udah diselesaikan 12 hari. Berarti bisa 12 hari lagi dong yang harus dikerjain. Tapi ternyata pekerjaan harus dihentiin selama selama 12 hari. Selama 3 hari. Efeknya hari kita yang tersisa berapa hari lagi? 9 hari gitu. Nah, jadi seperti ini kasusnya adik-adik. Ya. Kalau udah kayak gini kan kebayang ya. Dan kita udah tahu nih, Kak gimana cara ngebedain perbandingan senilai dengan berbalik nilai. Tadi udah kakak kasih clue-nya. Kalau senilai itu satu naik, satunya lagi naik. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai, satu naik, satu turun. Nah ibaratnya gini, kerjaan ini pengen diselesaikan lebih cepat. Kira-kira pekerjaannya harus ditambah atau dikurang? Harus ditambah kan? Berarti ini pakai yang perbandingan berbalik nilai. Caranya bebas, adik-adik mau pakai versi yang apa? Mau versi dikaliin dulu boleh, atau mau dibikin kayak pecahan dulu juga boleh ya. Jadi kayak apa? Kayak yang awal gitu ya. Ini set kita buat seperti ini. Nah, jadi artinya kita mulainya dari yang X. Oh, berarti X per 18. X per 18 sama dengan 12 per 9 gitu kan ya. Nah, berarti X-nya sama dengan apa? 12 per 9 kali 18 gitu kan. 9 sama 18 coret jadi berapa? 2 ya. 12 kali 2 berapa? 24. Oh, berarti harus dikerjainnya sama 18 orang. Gitu kan ya? Sama 24 orang. Padahal orang yang ada berapa? 18 orang, 18 pekerja. Berarti butuh nambah berapa orang? Ya, butuh nambah berapa orang? Jadi butuh nambah 24 kurangi 18 ya, berarti nambah 6 orang. Nah, 6. Surat apa yang ada 6 ayat gitu. Oke. Anas, betul ya. Ya, jadi jawabannya adalah yang ini Anas gitu. Jadi adik-adik bisa pahami dari situ ya. Oke. Oke, bagus. Ya, oke, silahkan. Kalau yang mau ditulis, ditulis dulu. Di screenshot dulu aja ya. Ntar sambil kakak lihat soal yang kemarin ini biar kita bisa oh ya. Dan komposit. Maka ini bukan. Oke, oke, sip. Yuk, silahkan ditulis dulu. Sudah ya? Mudah-mudahan semuanya sudah. Ya. Oke, jadi hari ini kita coba bahas soal-soal aljabar sama hitungan biasa dulu aja kali ya. Nanti besok, karena sebetulnya kalau soal bilangan itu biasanya nggak terlalu banyak ya, karena dia udah ke cover juga di aljabar gitu. Ya, paling besok untuk besok kita bahas sebagian aljabar ya. Karena kalau yang bilangan itu sedikit sih materinya kalau bilangan. Oke, kita coba ini mah gampang lah ya. Oke, nah ini, ini kalau kalau yang kayak gini, ini mah tipe soalnya yang sebetulnya sangat sederhana ya. Jika bulan kelahiranku dikali 31 dan tanggal lahirku 12 dijumlahkan, maka hasilnya adalah 160. Maka aku dilahirkan tanggal berapa? Jadi ini mah kan kayak simple ya. Kita dikasih 30. Kan kita katanya bulan kelahirannya dikasih, anggaplah bulan kelahiran kita tulis B ya. 31 kali B misalnya ya, kali bulan kelahiran ditambah 12 kali tanggal lahir gitu. Nah, ini dia. Udah harus sama dengan 160. Nah, yang kayak gini kita harus lihat aja gitu ya, mana persamaannya yang apa? Yang memenuhi gitu kan. Coba aja ini
Ada yang 3 April, ada yang 4 Agustus. Kita lihat ya yang mana. Ada yang 2 Mei, boleh. Nah, kalau yang kayak gini gimana, Kak? Kalau tipe soal seperti ini mah tinggal masukin aja ya, teman-teman. Gitu. Nah, Kak, kalau materi ini masuknya apa? Ini sebetulnya bisa Kakak anggap sebagai operasi bilangan biasa karena bilangannya udah ada. Atau nanti Kakak perkenalkan dengan istilah namanya tuh persamaan Diopantin. Nah, ini tuh nanti bisa jadi ada persamaan Diopantin gitu ya yang ke arah nanti mirip-mirip soalnya seperti ini. Cuman karena ini udah ada pilihan angkanya ini mah disuruh dimasukin. Kita masukin aja 31B. Berarti 31 misalnya di sini ada yang banyaknya April ya. Kita cek yang 3 April ya, bener nggak? 3 April bulannya April itu kan bulan 4 ditambah 12 kali tanggalnya tanggal 3. 12 kali 3 gitu ya. Berarti kita punya 31 kali 4 sama dengan 124 ditambah 36 sama dengan berapa? 160. Betul sekali ya. Sama dengan 160. Oke. Nah, kita coba yang lain ya yang katanya tadi ada yang jawab 2 Mei juga. Boleh kita tes ya. 31 kali 5 ditambah berarti ini 12 kali 2 ya. Nah, yang jawab 2 Mei kan Mei bulan kelima kan ya. Oke, sama dengan 31 kali 5 berarti 165 ditambah 24. Wah, enggak ya. Ini jadi 189. Oke, ada yang jawab 4 Agustus. Coba 4 Agustus ya. 31 kali 8. Wah, ini Agustus lebih ini lagi ya, lebih lebih gede lagi kayaknya. Tambah 12 kali 4. Ini udah kelihatan pasti memenuhi. Berarti 8 kali 3 24 ya, 24 248 248 ditambah 48. Oke. Sama dengan 296. Ini enggak juga kan ya? 296. Satu lagi lah. Tanggung yang 5 Februari. Enggak ada yang jauh 5 Februari mah ya kayaknya ya. Oh, ada yang jauh 5 Februari. Oke, kita cek yang 5 Februari ya. 31 kali 2 ditambah 12 kali 5. Sama dengan 31 kali 2, 62 ya. Ditambah 60. Sama dengan 122. Gitu. Oke, berarti jawaban yang benar yang mana? Karena dimintanya harus sama dengan 160. Ya, betul. Jawabannya harusnya 3 April gitu ya. Jadi ini mah tinggal kita hitung aja. Bulan kelahiranku dikali 31. Nah, ini sebetulnya ini mah hitungan biasa ya. Tapi nanti ada yang lebih lebih itunya lagi ya, yang lebih naik lagi levelnya, namanya tuh persamaan Diopantin yang mungkin bakalan lebih bagus kalau adik-adik udah belajar dulu teori bilangan gitu ya, biar nanti paham maksud dari soalnya apa. Oke, sekarang kita lihat lagi ada soal. Nah, ini contoh ya, satu ini soal tentang teori bilangan gitu ya. Yang pasti ya simpelnya adik-adik bisa coba-cobain. Ini mah geometri. Nah, ini aja nih. Oke, yuk kita lihat yang ini. Ini juga sebetulnya hitungan sederhana ya. Jadi ini main-main dengan persen dan juga perbandingan sebetulnya ya. Ini juga bisa sebetulnya kita masukin sebagai perbandingan. Oke, boleh silahkan nih adik-adik coba yang ini. Ahsan dan Fiji adalah karyawan di sebuah perusahaan. Gaji Ahsan adalah 5 juta. Ia memberikan 8% dari gajinya untuk sodakoh. Nilai sodakoh yang diberikan Ahsan ternyata senilai dengan 20% dari gaji Fiji. Ini jelas ya bisa dikerjain dengan soal dengan perbandingan gitu ya. Oke, bagus ada yang udah ngasih jawaban katanya 3 juta. Yang lain berapa? Oke, ya silahkan dicoba dulu ya. Ini kakak kasih tahu ini ada kaitan dengan perbandingannya. Wah, kak perbandingannya di mana? Nanti kita lihat ya. Oke, ada yang jawab 4 juta, sejuta, 3 juta, boleh. Oke, 2 juta juga ada. Wah, ternyata ini mah nyebar ya jawabannya ya. Oke. Jadi adik-adik kakak kasih tahu ya, kenapa kakak kasih konsep perbandingan. Perbandingan itu kakak bisa sebut senjata yang ini ya, senjata yang sangat bagus gitu buat ngerjain soal. Karena
soal-soal seperti ini kalau kalau mungkin adik-adik nanti masuk SMP bakal masuk ke materinya tuh namanya tuh aritmatika sosial yang sebetulnya kunci utamanya adalah perbandingan gitu. Ya. Makanya ini kita coba apa? Kita coba pahamkan adik-adik terhadap materi-materi dasar gitu yang bisa ngebentuk logika adik-adik gitu. Yuk, sekarang kita coba bahas ya. Kak, sebelah mana sih perbandingannya? Oke. Kita lihat ya perbandingannya sebelah mana. Jadi pertama kalau kita punya apa nilai awal itu nilainya tuh kita anggap 100%. Uang Ahsan 100% itu nilainya adalah 5 juta gitu kan. 5 juta. Gitu kan ya. Katanya Ahsan tuh memberikan 8% gajinya. 8% gajinya untuk apa sodako gitu. Nah, berarti ini X gitu. Jadi sebetulnya ini tuh mirip kayak apa? Mirip kayak perbandingan senilai kan. Nah ini persen yang dibuang pun nggak ada masalah gitu. Nah artinya ini perbandingan senilai kayak kita nyarinya adik-adik gampang sebenarnya tinggal bisa aja ngitung tinggal 8% kali 5 juta bagus. Udah paham seperti itu bagus gitu. Bagus banget gitu. Nah sekarang kita coba lihat pendekatannya pakai perbandingan itu sebenarnya perbandingan loh gitu. Ini ke sini gitu kan ya betul. Jadi X per 5 juta. Nah, X per 5 juta itu set sama dengan berapa berarti karena perbandingan senilai berarti 8 per 100 gitu kan. Nah, gitu. Berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 8 per 100 alias 8% kali 5 juta kan gitu. Jadi kalau adik-adik udah paham mah apa bikin tabel dan lain sebagainya udah lewat aja. Langsung aja 8% kali 5 juta gitu. 8 per 100 kali 5 juta. Boleh banget gitu ya. Berapa nih? Nolnya 2 kita coret. Berarti ini kita punya 8 kali 50 ribu. Berarti 400 ribu. Oke. Ya. 400 ribu kan ya X-nya ya. Nah, kita udah dapet. Oh, berarti ternyata nilai ini tuh adalah 400 ribu. Oh, ternyata X-nya tuh 400 ribu. Oh, jadi Ahsan itu sedekah dengan nilai apa? Nilai uangnya tuh 400 ribu. Ternyata si uang 400 ribu ini, ya, si uang 400 ribu ini sama dengan 20% dari gaji Fiji gitu. Nah, jadi kalau ini jadi seperti ini teman-teman. 20% dari gaji Fiji itu ternyata nilainya adalah 400 ribu gitu. Nah, kita bikin sekali lagi perbandingannya. Ya kita cari tahu karena yang ditanya akhirnya misalnya selisih gaji Asia sama Fiji, berarti kita harus tahu dulu dong gaji Fiji berapa gitu. Nah, ini cari 100%-nya. 100%-nya adalah X gitu. Oke. Ini jangan X lagi deh, gantilah P gitu lah. Biar nggak X mulu. P nih. Berapa? Sebetulnya angkanya udah pada tertulis ya. Oke. Yo, yang ini berapa jawabannya? Oke. Ayo, silahkan, silahkan. Pakai perbandingan senilai lagi. P per 400 ribu sama dengan berapa? Atau boleh ya, ya persennya dibuang boleh, boleh nggak ada masalah. Ya. Nah, atau bisa 20 jadi 400 ribu tuh dikali 2 aja gitu ya, dikali 20 ribu. Berarti 100 juga kali 20 ribu bisa. Betul, jawabannya 2 juta. Ya, oke. Yang P-nya ya, ini belum jawaban akhirnya. Yang P-nya kita dapat 2 juta. Jadi adik-adik tinggal masukin apa? Tinggal masukin lagi ke versi perbandingannya. Nanti kita dapat nilai P-nya berapa gitu kan ya. 2 juta. Oh, berarti gaji Fiji itu 2 juta. Gaji Hasan 5 juta. Berarti kalau gitu berapa selisihnya? Oke. Yang mana jawaban yang benar? Berapa selisih gaji Hasan dan Fiji? Oke, mantap. Ini betul. 3 juta, 3 juta. Yap.
Oke. Ini kayaknya jawab 2 juta yang ini ya kayaknya yang tadi ya yang si P-nya ya. Oke, sekarang tinggal kita selisihin ya. Oke, betul. Betul. Mantap. Oke. Jadi yang P-nya 2 juta akhirnya kita dapat selisihnya adalah 5 juta dikurangi 2 juta. Jawabannya 3 juta. Oke. Sip. Jadi jawaban yang benar adalah 3 juta. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya, silakan yang perlu ditulis. Bentar, kakak lihat dulu. Barangkali ada yang bisa kita apa? Oke. Oh iya, oke. Ada materi yang harus kita itu ya. Kalau cara mengisi cepat bagaimana? Oke, ini ada yang nanya nih dari Rifki, Kak, kalau cara mengisi cepat gimana? Sebetulnya gini adik-adik ya. Jadi kita balik lagi sebetulnya masalah cepat itu tergantung seberapa kita terlatih gitu. Sederhana ini kayak adik-adik kalau misalkan mau 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 ikut lomba lari supaya menang harus jadi paling cepat kan. Tapi kan kita nggak bisa ikut lomba lari, langsung aja ikut lomba lari gitu kan nggak. Sebelumnya harus latihan dulu. Kita ngitung nih kita bisa bisa gerak seberapa cepat gitu. Nah ini juga sama matematika juga gitu ya. Jadi kalau misalnya mengisi ngisi apa, kita bisa ngitung dengan cepat kalau kita sudah terbiasa gitu dengan soal-soal. Kata kuncinya adalah terbiasa dulu gitu dengan soal-soalnya. Gitu ya. Oke, Rifki. Jadi kalau kalau cara mengisi cepat tuh, jadi nanti kayak kayak tadi ya, seperti saya bilang contoh nih soal perbandingan. Kalau misalnya adik-adik udah terlatih, ini misalnya bagian-bagian sini tuh sebetulnya bisa dilewati gitu. Bisa dengan mudah. Oh, 8% dari ini contoh nih ya. Kita kalau kalau udah terbiasa ngitung 8% dari 5 juta itu kan 400.000. 400.000 itu katanya 20%. Oke, 400.000 itu kan 20% dari gajinya Piji. Oh, berarti kalau gitu gajinya Piji 2 juta dong gitu kan ya. Nah itu kalau udah terbiasa ngitung udah bisa kita ngitung 20% tuh 4 juta. Kan 20% supaya jadi 100% kali 5. Oh 400.000 juga kali 5. 400.000 kali 5 2 juta. Oh berarti gaji PJ-nya 2 juta gitu. Karena kan 400.000 kali 5 2 juta. Yang ditanya di sini adalah selisih gaji Asan dan PJ. Gaji Asannya 5 juta, gaji PJ-nya 2 juta. Berarti 5 juta kurangi 2 juta. Iya, betul. Jadi nanti adik-adik harus hati-hati ya. Gak serta-merta ketika kita dapat angka itu jawabannya. Enggak gitu ya. Lihat lagi di soalnya gitu. Apa sih yang ditanyain gitu. Oh, selisihnya bukan nilai akhirnya gitu. Kalau kalau yang ditanyanya gajinya VJ-nya benar 2 juta. Tapi di sini teman-teman jangan lupa balik lagi lihat ke soalnya. Oh, yang di soal ternyata yang ditanyainnya adalah ini apa adalah berapa eh, berapa selisihnya gaji Hasan dan Fiji gitu ya. Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan sampai sini bisa difahami ya adik-adik ya. Berikutnya next ke materi berikutnya ya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang kakak ya. Seperti karena sekarang adik-adik udah mulai terbiasa dengan variabel ya. Kayak kalau kakak nanya, ini kita coba perpangkatan 2 aja dulu ya. Misal kakak nanya 2 kuadrat berapa? 2 kuadrat berapa? 2 kuadrat sama dengan berapa? 4, bagus. 3 kuadrat sama dengan X. Berarti X-nya berapa? Kalau 3 kuadrat, oke. Kalau kakak nanya min 2 kuadrat sama dengan berapa? Min 2 kuadrat. Oh, 3 kuadrat. Oke, wah ini yang 3 kuadrat masih. Oke, kita lihat ya. Kak, kalau misalnya kita nemu yang di atasnya ada ada angka itu diapain sih? Nah, hati-hati ya, 3 kuadrat bukan 6. Artinya 3 kuadrat itu 3 kali 3.
Jadi 3 kuadrat itu artinya, oh 3-nya ada 2 dikaliin, jadi 3 kali 3 gitu. Ya, jadi 3 dikaliin dengan 3. Jadi 3 kali 3 itu 9. Oke, kalau 5 kuadrat berapa 5 kuadrat? Coba. Berapa 5 kuadrat? 5 kuadrat dulu. 5 kuadrat betul, 25. Oke. Min 2 kuadrat berapa min 2 kuadrat? Ayo. Min 2 kuadrat sama dengan, nah Kak, kalau ada minus gimana? Nah, hati-hati. Lihat, ini sengaja kakak menjebak sedikit. Min 2 kuadrat itu kan berarti min 2 kali min 2 gitu ya. Jadi min 2 dikuadratin hasilnya 4 gitu ya. Karena negatif kali negatif kan positif ya. Betul? Negatif 3 dikuadratin berapa? Negatif 3 dikuadratin berapa? Yo, negatif 3 dikuadratin. Oh, ternyata 9 ya. Tapi nanti hati-hati, kadang ada yang nulisnya gini. Bedain dengan yang nulisnya gini, yang 3-nya nggak dikurungin. Kalau ini betul min 9 gitu. Karena ini mah minus dari 3 kuadrat gitu kan. Tapi kalau minus 3-nya dikurungin, jadi minus 3 kali minus 3. Oke. Kak, apa tujuannya kakak menjelaskan ini? Kita lihat ya. Next-nya adalah, jadi begini adik-adik. Bisa jadi nilai X yang nggak kita ketahui itu dalam bentuk kuadrat. Dan itu ternyata muncul di soal provinsi tahun 2019 atau 2020 ya, yang MI gitu. Artinya wah, saya juga ngelihat ternyata ini soal yang MI udah nyerempet, bukan nyerempet lagi, emang udah banyak ngambil dari soal SMP gitu, di tingkatan soal SMP. Makanya nih adik-adik bisa memperdalamnya tuh salah satunya adalah pelajari dulu materi-materi tingkat SMP gitu. Karena ini banyak gitu materi tingkat SMP yang akhirnya ditarik buat jadi soal KSM, KSM SD atau MI ya. Jadi soal-soal apa materi matematika MTS itu adik-adik pahami gitu. Ya, coba bisa maksudnya buat belajar nanti gitu ya. Itu coba pelajari. Termasuk kayak yang tadi SPLDV sebenarnya materi SMP. Perbandingan sebetulnya SD juga udah ada, cuman di SMP nanti diperdalam. Aritmetika sosial tadi yang persen-persenan juga ada. Oke, sekarang kita lihat. Misal ya, kakak mau ngasihnya itu eh, X kuadrat sama dengan 16. Pertanyaan kakak, X-nya berapa? X-nya berapa? Oke, bagus. X kuadrat sama dengan 16. X-nya berapa? Oke, 4 katanya ya. 4. Oke. Oke. Pertanyaan kakak, apakah cuma 4 yang memenuhi? Ada lagi nggak angka yang lain yang dikuadratin hasilnya 16 selain 4? Ada nggak? Gitu. 8. Kalau 8 dikuadratin 64 dong. Ya nggak? Bukan, Nendi, bukan 8. Kalau 8 kan dikuadratin 64. Nah, Aska bagus minus 4. Betul, minus 4 dikuadratin hasilnya 16. Gitu. Ya. Jadi minus 4 kalau dikuadratin hasilnya juga 16. Jadi bisa 4 kuadrat, bisa min 4 kuadrat. Jadi X-nya tuh ada 2 nilai. Bisa 4 atau bisa juga min 4. Yang jawab 4 betul ya, tapi belum belum semua gitu. Ternyata ada 2. Kakak tulisin X1-nya 4, X2-nya min 4. Nah, di sini apa yang mau kakak sampaikan? Bahwa ketika bentuknya itu kuadrat X-nya, artinya ada kemungkinan nilai X yang memenuhinya tuh nggak cuma satu doang. Ya, gitu ya. Tapi bisa jadi ada 2 gitu. Ya, bisa jadi ada 2. Bahkan mungkin bisa jadi kadang nggak ada juga bisa jadi gitu. Cuman adik-adik nggak bakal ditarik sampai sejauh itu gitu ya. Itu bagian SMP. Kalau adik-adik ini yang tingkat MI mah cukup tahu
bahwa kalau bilangannya dikuadratin ada kemungkinan dua nilai X yang memenuhi. Dan di sini adik-adik harus tahu gimana caranya buat nyari kalau misalnya ada X-nya kuadrat gitu. Oke, di sini kakak ini ya, kakak coba kasih contoh gitu. Jadi bisa jadi nih, adik-adik dikasih soalnya seperti ini. X kuadrat, ya, X kuadrat, misalnya min 3X, ya, min 3X, atau plus 3X boleh, min 10 sama dengan 0. Oke. Nah, bisa jadi adik-adik itu dikasih soalnya seperti ini. Kan kalau tadi mah misalnya 3X min 10 doang gitu ya. Kalau tadi mah ya adik-adik dikasih dikasih soalnya tuh cuman ini aja. 3X min 10 sama dengan 0 atau 3X sama dengan 10. Kalau sekarang adik-adik dikasih ada bentuk kuadratnya gitu. Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Oke. Jadi cara ngerjainnya adalah adik-adik lihat bilangan yang paling belakangnya dulu. Nah, jadi kalau misalnya X-nya kuadrat ya, ini khusus ya, ini khusus untuk yang X-nya kuadrat. Adik-adik lihat dulu nih bilangan yang paling belakangnya berapa. Oh, bilangan yang bagus nih, ada yang ngasih jawaban X-nya 1. Apakah betul? Nanti kita lihat ya. X kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Adik-adik lihat dulu yang paling belakangnya. 10. 10 itu bisa dapat, kita cari bilangan yang dikaliin hasilnya 10. Berapa coba? Bisa 1 kali 10, bisa 1 kali 10, atau 5 sama 2 gitu kan ya. 5 kali 2 juga 10. Oke. Nah, berikutnya adalah coba lihat di antara pilihan ini yang dijumlahin atau diselisihin bisa jadi 3. Yang mana coba? 1 sama 10 bisa jadi 3 nggak ya? Nggak bisa kan ya? Ditambahin jadi 11, dikurangin jadi 9 gitu kan ya. Kalau 5 sama 2, tambahin 7, dikurangin jadi 3. Wah, itu berarti yang kita ambil. Bilangannya 5 sama 2. Artinya kita apain ini? Kita bongkar nih persamaannya. Jadi seperti ini, lihat. Set. Wah. 5 sama 2. Wow. Kak, ini jadi apa maksudnya? Wah, ini sebetulnya bagian dari materi yang cukup panjang gitu ya. Karena cuman kakak langsung ambil intinya dulu aja biar adik-adik tahu cara nyarinya. Oke. Nah, sekarang kita bikin X-nya terus 5 sama 2. Oke. Berikutnya adalah adik-adik perhatiin. Ini kan jadi min 10. Ya, supaya dikaliin jadi min 10 berarti harus yang satu positif, yang satu negatif. Terus ini 3. 3 itu diperoleh dari apa? Dari kan plus 3 tuh, positif tuh 3-nya. Berarti dari berapa? Dari 5 kurangi 2 gitu. Jadi X tambah 5, X kurang 2. Oke. Sampai sini bisa dipahami nggak? Jadi ada lihat bahwa 5 kali min 2 kan min 10. Jadi kalau dikaliin harus jadi yang belakang. Kalau dijumlahin 5 kurangi 2 harus jadi yang tengah gitu. Oke. Nah, ini kakak sampaikan karena ternyata ini bagian dari salah satu soal KSM yang pernah muncul di tingkat MI, ternyata ada persamaan kuadratnya. Jadi ini kakak coba sampaikan. Oke, udah gini gimana Kak? Jadi berapa nilai X-nya? Ini belum beres nyari X-nya. Cara nyari X-nya adalah kita bikin, berarti X plus 5 sama dengan 0. Berarti X-nya kebalikannya, X-nya min 5. Atau X min 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Ya. Nah, ini dia. Buktiin aja gitu. 2 masukin ke sini, coba. 2, X-nya kan 2. 2 kuadrat berapa? Kalau X-nya 2. 2 kuadrat kan 4. Tambah 3 kali 2, 6. 4 tambah 6, 10. 10 kurang 10. 10 kurang 10 berapa? 0 kan ya. Berarti benar kan memenuhi kan X yang diperoleh tuh. Ya kan? Begitupun yang min 5. Cobain. Coba benar nggak kalau yang min 5? Jadi bisa jadi X yang memenuhinya tuh ada 2. Itu dia kenapa aljabar tuh banyak gitu ya. Ya coba yang min 5 benar nggak? Coba. Cobain. Yang min 5 benar nggak kalau dimasukin X-nya?
jawabannya jadi akhirnya tuh 0. Betul nggak ya? Sok, coba dulu itu. Oke, betul nggak? Masukin X-nya min 5. Min 5 kuadrat berapa? 25. Tambah 3 kali min 5. Min 15. 25 kurangi 15 berapa? 10. 10 kurangi 10, 0 gitu kan ya. Paham ya sampai sini ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nih, jadi ini kakak tunjukin dulu ya. Nah, nanti contoh soalnya tuh soal yang ini nih. Nah, ini tuh soal tentang sebetulnya nanti bakal jadi kepersamaan kuadrat gitu ya. Cuman ini mungkin kita bahas besok ya bagian ininya gitu. Karena biar sekalian kita review eh, kita review juga dengan soal apa perpangkatan gitu ya sekalian dengan perpangkatan. Oke, sip. Sampai sini bisa dipahami adik-adik? Oke, kita coba satu soal ya sebelum kita akhiri ya. Kita coba satu soal eh, yang persamaan kuadrat yang tadi ya, lihat caranya. Oke, coba nih. Kakak kasih X kuadrat, misalnya X kuadrat min 2X, min 2X, kemudian eh, min 15 sama dengan 0. Oke, yuk. Oke, yuk silahkan adik-adik coba cari X-nya. Oke, ini masih ini ya 11.55 ya. Masih ada 5 menit lagi nih buat adik-adik nyobain. Buat kita bahas satu soal terakhir ini. Ya, betul kita selesai jam 12. Ini 11.55 ya. Ya, silahkan cobain satu soal lagi nih. X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. X-nya berapa sama berapa? Oke, bagus. Ada yang udah ngasih jawaban. Mantap katanya. Katanya X-nya 5. Oke, wah bagus nih. Ada yang 5 sama min 3 nih dari Lukman. Lukman Hamidan katanya 5 sama min 3 Kak. Betul nggak ya? Kita masukin X-nya 5. 5 kuadrat 25 dikurangi 2 kali 5 10 kan ya? 25 kurangi 10 ya 15. Kurangi 15 0 ya. Pasti betul ya. Oke, bagus bagus. Berarti tinggal kita cari bilangan yang dikaliin hasilnya 15. Selisihnya 2. Udah jelas angkanya ya. 5 sama 3. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita lihat. Oh, supaya jadi min 2 gimana? Oh, bisa jadi min 2. Jadinya harus min 5 tambah 3. Hasilnya bakal min 2. Oke. Ya udah, berikutnya tinggal kita bikin aja. X min 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan 5. X plus 3 sama dengan 0. X-nya X-nya min 3. Oke, betul ya. Jadi X-nya 5 sama min 3. Kebalik ya, Nindi ya. Jadi X-nya 5, X-nya min 3. Ya, jadi ada dua nilai X yang memenuhi untuk persamaan ini gitu ya. Oke, jadi nanti untuk besok insya Allah kita akan coba lanjutkan beberapa materi aljabar sama nanti kakak kasih tambahan terkait apa yang bilangan gitu ya. Karena kalau bilangan nanti hanya sedikit lah insya Allah materinya ya. Oke, adik-adik sampai sini ada yang ditanyain dulu? Tidak ada, Pak. Ya.
Oke, sudah aman ya. Oke, kalau begitu untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Kakak kembalikan lagi kepada Bu Titi. Mangga silahkan Bu. Baik, terima kasih Kak Arfan. Menarik sekali pelatihan pada hari ini ya. Mungkin untuk di sesi 2 nanti kita kasih kesempatan peserta untuk ada sedikit diskusi ya Kak Arfan ya. Biar lebih interaktif. Tadi cukup interaktif juga sih lewat kolom chat. Cuma belum nampak Iya, ada pertanyaan dari peserta. iya betul. Iya Bu, saya juga mempersilahkan ya Oh buat gitu. adik-adik kalau ikut. Iya Bu. Iya Ya, Bu, saya baik. juga mempersilahkan Baik, selama. baik. Soalnya gini Bu, kalau kalau matematika itu sifatnya apa ya? Di setiap materinya tuh memang latihan soal gitu ya. Oke, siap Jadi ya. buat adik-adik yang mau tanya tuh saya kasih kesempatan buat nge-unmute ya. Jadi Oke. cuman tadi banyaknya lewat chat aja gitu Bu ya. Iya, kalau dibuka dibuka suaranya suka malah yang masuk suara yang lain gitu. Iya. Baik. Iya, iya. Ini waktunya sudah jam. Boleh mengganggu Oh iya. sebentar Bu. Oh iya, silakan Iya, Bapak. Ya, diberi kesempatan. Monggo, makasih Pak. Pak, Ya. Pak Arpan. Iya, Pak Arpan tadi menarik sekali Pak. Cuman mungkin kalau Bapak punya beberapa referensi soal-soal yang seperti pembahasan tadi, karena kan anak-anak ini pasti pemahamannya hanya apa yang dilihat saat ini, gitu ya. Kalau bisa di-share di grup Pak beberapa contoh soal yang kemungkinannya terjadi gitu. Sehingga mereka bisa memanfaatkan pembelajaran setelah training online ini. Itu masukan Pak. Oh ya. Baik, baik. Ya. Oke. Nanti Bisa. untuk materi nanti di-share ya Pak ya di grup ya Pak. Ya, di grup kita di grup WA ya. 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 Cukup bisa dipahami ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa memahami bagaimana tadi penjelasan Kak Arfan dan makin semangat lagi untuk banyak berlatih mengerjakan soal karena memang kalau matematika itu makin kita berlatih mengerjakan soal makin terampil gitu ya mungkin ya. Mungkin itu saja yang bisa kita sama-sama pelajari pada hari ini tentang aljabar. Materi-materi nanti kita bisa sampaikan di grup WA maupun latihan-latihan soal untuk memperkaya hasanah belajar dari adik-adik kita semuanya. Untuk sesi pertama, saya kira hari ini cukup ini saja ya. Dilanjutkan besok lagi di link Zoom yang sama, hanya beda waktunya. Jadi linknya berlaku untuk 6 kali pertemuan. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Kak Arfan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf, saya selaku pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa live bersama-sama ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3.